Salam sejahtera bagi kita sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum memulai acara pada hari ini, marilah kita buka terlebih dahulu dalam doa yang akan dipimpin oleh Ibu Imelda. Waktu dan jaringan dipersilakan. Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih buat semua berkat yang boleh kami terima Tuhan, buat semua kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan sampai hari ini. Tuhan, kalau sebentar kami akan memulai acara forum diskusi kurikulum Tuhan yang akan diselenggarakan oleh LPKA dan LPPM. Biarlah Tuhan yang memberkati acara kami pada pagi hari ini. Berkati juga para narasumber yang akan memberikan pemaparan. Terima kasih Tuhan, biarlah acara ini boleh senantiasa menjadi berkat buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Imel. Baik Bapak Ibu, saya akan langsung membacakan beberapa segmen diskusi kita pada hari ini sebagai berikut. Yang pertama, acara akan dibuka dengan pembacaan CV narasumber kita yang pertama, yaitu Ibu Dr. Anda Aryesa Pananwangi MSN, serta sharing materi dan diskusi tanya jawab akan dipandu oleh moderator Bapak Imam Cahyowibowo SEMA. Materi yang dipaparkan oleh Ibu Aryesa berjudul Pembelajaran Berbasis Kasus dan atau proyek yang terintegrasi dengan riset. Lalu acara dilanjutkan kembali dengan pembacaan CV narasumber sesi kedua, Ibu Dr. Anda Rosida Tiur Mamanurung M.Hum, serta sharing materi dan diskusi tanya jawab akan dipandu kembali oleh moderator Pak Imam. Materi yang dipaparkan oleh Bu Rosida berjudul Pembelajaran Berbasis Kasus dan atau Proyek yang terintegrasi dengan Abdimas. Lalu dilanjutkan dengan pemberian sertifikat kepada para narasumber dan foto bersama seluruh partisipan. Kita akan lanjutkan dengan pengumuman serta doa penutup. Demikian Bapak Ibu segmen diskusi kita pada hari ini. Baik, tanpa berpanjang lagi, untuk acara hari ini langsung saja kita akan memasuki sesi pertama. Saya serahkan kepada moderator Pak Imam. Waktu dan jaringan telah tersedia. Baik, terima kasih Kak Priska. Baik, Ibu Bapak, ya narasumber kita pada pagi hari ini ya sudah sangat kita kenal ya. Ibu Dr. Anda Aryesa Pandanwangi MSN ya. Beliau sehari-hari menjabat sebagai Ketua Bidang Riset ya Bu ya di LPPM, dan beliau juga adalah dosen tetap di Fakultas Seni Rupa, program studi Seni Rupa Murni. Dan rasanya kita tidak perlu perkenalkan lebih detail lagi tentang Ibu Aryesa. Sudah sangat kita kenal dan luar biasa karya-karya beliau juga sudah banyak dan sudah juga kita rasakan begitu ya di Maranatha begitu ya. Beliau sangat aktif di berbagai aktivitas ya di Universitas Kristen Maranatha ini, dan sehingga tidak diragukan lagi untuk penyampaian hari ini yang akan mengambil judul Seluk sebagai gagasan penciptaan motif batik dan implementasi ke industri kreatif dengan menggunakan algenan dan tamarindus ya. Ini Bu Aryesa akan membagikan bagaimana perkuliahan yang dijalani di program studi seni rupa murni yang dikaitkan dengan riset yang dilaksanakan oleh beliau. Mungkin kita bisa langsung saja pada Ibu untuk menyampaikan sesinya dengan waktu 30 menit, Bu. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut untuk pendalamannya. Kami persilakan, Ibu. Ya, terima kasih Pak Imam. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada LPKA yang telah mengajak saya untuk bisa sharing proses pembelajaran. Saya
di sini akan menempatkan sebagai pelaku ya, pelaku yang akan men-sharingkan hasil dari kegiatan proses pembelajaran yang diimplementasikan ke dalam riset. Jadi riset ini kebetulan dibiayai oleh Kemendikbud Ristek ya untuk tahun pertama, dan kemarin ini mahasiswa yang terlibat di penelitian ini ada 2 orang, dan mereka mengikuti dari sebelum perkuliahan karena ini memang disiapkan dari sebelum perkuliahan, kemudian mereka perwalian sampai selesai perkuliahan dan menghasilkan juga prestasi yang di tingkat internasional. Next, Pak Imam. Nah, untuk bisa menjalankan ini tentu sebetulnya saya tidak ingin untuk menggali kembali, tetapi saya ingin mengingatkan bahwa proses pembelajaran kita di kelas itu adalah juga untuk mencapai IKU ya, indikator kinerja utama perguruan tinggi. Nah, berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kita itu harus mengetahui dari sasaran ya. Sasaran A itu untuk meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi, kemudian juga sasaran meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi, kemudian meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran. Ini sebetulnya saya cuplik dari bagaimana LPKA men-sharingkan semua indikator kinerja perguruan tinggi yang didorong semua dosen di Maranatha itu berupaya untuk mencapai hal ini ya. Kemudian ini ada poin C ya yang saya garis bold itu ya, pembelajaran dalam kelas ya, itu persentase untuk mata kuliah program sarjana yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus atau case method dan pembelajaran kelompok berbasis proyek sebagai bagian dari bobot evaluasi. Nanti juga akan dijelaskan bagaimana evaluasi dari proses pembelajaran ini. Next. Next, Pak Imam. Ya, Pak Irawan, kayaknya Bu yang ini ya Oh, mengoperasikannya. sorry. Ya, Ada yang slide keduanya. slide kedua. Oh, Nah, baik. ini ya. Oke. Mata kuliah, kebetulan saya menggunakan mata kuliah ini yang menggunakan case method team based project, yaitu mata kuliah untuk kajian seni rupa tradisi Nusantara. Kajian seni rupa tradisi Nusantara ini bisa diikuti oleh mahasiswa-mahasiswa dari lintas prodi juga ya. Nah, metode kasus ini ya, mahasiswa ini berperan sebagai pelaku utama yang berusaha untuk memecahkan kasus. Dalam hal ini, saya melempar satu kasus bahwa batik yang diusung dari naskah kuno itu masih langka. Bagaimana kita mengeksplor ya batik-batik yang sudah ada, tetapi digagas inspirasi penciptaannya itu dari satu naskah kuno. Nah, kebetulan dari studi literatur itu, universitas yang mengusung hal ini itu baru satu universitas, yaitu Universitas UNAN. Jadi sebelumnya itu kita juga sudah untuk menggali masalah ini, mahasiswa juga sudah diajak untuk mengikuti studi literatur. Kemudian nanti mahasiswa juga diajak untuk menganalisis terhadap kasus-kasus, memberikan solusi, rekomendasi solusi dengan diskusi kelompok untuk menguji dan mengembangkan rancangan solusi. Kemudian mahasiswa juga berdiskusi secara aktif karena dalam kelas ini kami juga melibatkan dari mitra dari industri, mereka juga terlibat diskusi dengan mereka juga. Kemudian yang bagian B ini pembelajaran proyek berbasis kelompok, team based project ya. Ini kelas itu kita bagi menjadi kelompok lebih dari satu mahasiswa. Karena ini pesertanya kebetulan di seni rupa murni itu kelasnya itu kecil-kecil ya, karena jumlah mahasiswanya yang sedikit, maka ini satu kelompok itu hanya berdua
ya, yang mengelola, yang mengerjakan tugas bersama selama jangka waktu yang ditentukan. Jadi dari awal mereka itu sudah tahu tugas-tugas yang akan dikerjakan, dan ini itu tercantum dalam RPS. Kemudian kelompok ini diberikan masalah nyata yang terjadi, jadi mengangkat isu penting ya terkait dengan batik tadi, dan dilemparkan pertanyaan-pertanyaan yang cukup kompleks, dan mereka dibuat ruang ya, diberikan ruang untuk membuat rencana kerja. Jadi untuk rencana kerja ini mereka juga ditandem dengan program yang sudah kita canangkan dengan dosen dari lintas perguruan tinggi dan lintas program studi. Nah, setiap kelompok ini si kelompok mahasiswa ini juga mempresentasikan karya akhir. Karya akhir ini berupa presentasi yang mereka juga mempresentasikan tidak hanya pada kami, tetapi juga di depan dosen dalam bentuk focus group discussion yang melibatkan bukan narasumber, jadi melibatkan dari pihak keraton itu sendiri. Jadi mereka memberikan saran, masukan juga dari industri, ya. Kemudian kami dari tim dosen ini membina mahasiswa ini. Jadi mereka dipersiapkan di coaching dari pergi sebelum perkuliahan berlangsung, kita sudah menyiapkan, sudah pergi ke lapangan untuk pengambilan data, observasi lapangan, berkunjungan ke industri, juga kunjungan ke lokasi penelitian, dan mereka juga diajak ke museum untuk mencari data-data yang dibutuhkan. Nah, nanti dari evaluasinya ini, bobotnya itu berdasarkan kualitas dari keaktifan mereka. Kebetulan sekali saya mendapatkan mahasiswa ini boleh dikata sangat aktif, dan mereka juga terlibat langsung untuk pembuatan luaran-luaran. Jadi bukan hanya nebeng nama ya, tetapi mereka juga saya beri tugas, kamu loh ini cari datanya seperti ini, dan kamu punya tugas untuk membuat rancangan desain yang kamu bisa pilih berdasarkan data-data yang akan diperoleh di lapangan. Silahkan Pak Irwan, next. Nah, metode pembelajaran ini yaitu yang dipergunakan itu case method dan team based project, ya. Dan ini menggunakan studi kasus dan pembelajaran berbasis project yang sebetulnya itu sudah ada dari pemerintah itu sendiri, tinggal kita bagaimana mengembangkannya ke dalam kelas. Kemudian untuk evaluasi pembelajaran itu 50% itu berupa nilai akhir, dan ini untuk AIS ini saya mengutip dari presentasinya Pak Rektor di LL Dikti 4 ya, yang inovatif, kolaboratif, dan excellent. Inovatif, apa kebaruan yang dihasilkan oleh mahasiswa dalam proses pembelajaran ini? Menemukan kasus apa mereka? Bisa memecahkan masalahnya apa? Kemudian mereka berkolaborasi. Kolaborasi ini dari dengan dosen, kemudian dengan mitra. Mitra ini ada dua, kami ada mitra dari dosen lintas perguruan tinggi, kemudian dari pihak keraton, dan satu lagi dari pihak industri. Kemudian excellent, nilai yang akan mereka capai. Ada indikator-indikator yang sudah ditetapkan, misalnya ya Sinta 2 itu bisa publish. Nah, kebetulan kemarin ini baru publish ya untuk Sinta 2, kemudian nanti luaran-luaran lainnya saya sampaikan. Next. Nah, bagaimana peran kampus memfasilitasi untuk proses pembelajaran berbasis studi kasus dan berbasis proyek ini? Dari tahun 2021, jadi malah mungkin sebelumnya bagaimana LPKA ini menyiapkan ya untuk kita seluruh dosen di Maranatha, dimulai dari workshop, kemudian bikin RPS, RPP, LPHB ya. Jadi semua itu betul-betul disiapkan sampai akhirnya itu
ini dilirik oleh LL Dikti 4 dan Pak Rektor kita itu diminta sharing di depan universitas-universitas di LL Dikti 4 dan ini sebetulnya merupakan kebanggaan buat kita ya, bagaimana bahwa dosen-dosen di kita itu sudah terlibat langsung, sudah mengimplementasikan secara langsung, mengajak seluruh mahasiswa kita ini untuk mengikuti proses pembelajaran itu dengan case method dan team based project. Next. Nah, ini dalam hal ini bagaimana kami mengimplementasikan model pembelajaran ini. Jadi di dalam kurikulum kami ini sudah ada rancangan mata kuliah yang harus diambil oleh mahasiswa. Nah, metode pembelajaran yang dipergunakan itu tadi dengan menggunakan studi kasus dan berbasis proyek. Nah, kebetulan setiap tahun itu kebetulan saya tuh mendapatkan hibah itu kurang lebih 8 kali sama 9 kali dengan tahun ini itu berturut-turut tanpa putus ya. Jadi itu hibah ini saya tandemkan di mata kuliah ini ya, mata kuliah kajian seni rupa tradisi Nusantara dan dilibatkan oleh mahasiswa dan saya juga berkoordinasi dengan mitra batik. Dengan mitra ini sudah 5 tahun ya bermitra dengan ini, jadi sudah sangat mengenal. Kebetulan mitra kami ini dia adalah lulusan dari UGM ya yang mengelola Harumi Batik ini dan dia dari teknik kimia sehingga sangat menguasai mengenai teknik-teknik pewarnaan dan dia juga ahlinya mengenai perbatikan. Jadi mahasiswa ini belajar sangat banyak dan kebetulan mitra saya ini juga dia untuk digital, untuk proses digitalisasi juga dia sangat menguasai. Jadi mahasiswa juga belajar masalah mengenai bagaimana membuat digitalisasi untuk bagaimana si pattern, si pola-pola batik ini supaya nanti itu bertemu antara satu dengan yang lainnya. Nah, ini dimasukkan dalam riset MBKM ya, kebetulan kemarin itu dimasukkan ke dalam riset MBKM kajian Nusantara. Nah, dalam prosesnya ketika perwalian pelaksanaannya mahasiswa juga itu sudah diberitahu oleh Kaprodi. Jadi selain dibimbing oleh dosen wali, dalam hal ini kebetulan saya sendiri adalah dosen walinya, dan mahasiswa juga akan dipandu ya atau dibimbing bahwa ini loh mata kuliah yang akan dikonversikan sebanyak 20 SKS. Nah, kemudian nanti ada evaluasi. Evaluasinya itu setelah proses pembelajaran berlangsung 1 semester, pertanyaannya adalah ada tatap muka? Tidak ada. Ya, kebetulan kemarin juga. Jadi setelah kita melakukan perjalanan itu selalu ada tatap muka. Ya. Kemudian ada evaluasi, kemudian ada UAS ya berupa presentasi. Presentasinya ini adalah hasil dari temuan mereka selama 1 semester, termasuk syarat untuk presentasi itu mereka harus memasukkan syarat itu menyerahkan logbook yang diupload di Morning. Kemudian mereka juga menyerahkan luaran wajib. Luaran wajibnya itu kemarin mereka diberi tugas itu bagaimana merancang batik naskah kuno ini dari suluk yang dikembangkan dari suluk ya. Itu ada 5 rancangan, jadi setiap mahasiswa itu merancang 5, jadi masing-masing memiliki 5 hak cipta. Kemudian luaran tambahannya itu mereka juga ikut menulis ya di artikel jurnal nasional terakreditasi, kebetulan Sinta 2, kemudian juga jurnal internasional, mereka juga ikut menulis ya di Scopus Q1 yang sekarang itu masih menunggu, sudah selesai direview, sudah selesai kita perbaiki juga, dan masih menunggu ini keputusan terakhir. Nah, kebetulan ada 2, yang satu atas nama saya sebagai penulis pertama, yang satu lagi penulis pertamanya itu adalah anggota peneliti.
dan mahasiswa itu masuk ke yang saya sebagai penulis ke-1. Sedangkan yang ditulis oleh rekan saya ini adalah karya kami semua dosen-dosen ya. Kemudian juga kami merancang satu buku ya, luaran hasil penelitian yang akan dibuat buku, dan nanti tahun kedua tahun ini itu baru bisa selesai. Dan itu bukunya, kalau katanya buku monograf itu satu idealnya itu adalah 1 orang karena namanya mono, maka saya di sini karena saya punya kewenangan sebagai ketua peneliti, saya memasukkan semua nama yang terlibat dalam tim penelitian ini, termasuk mahasiswa saya juga, mahasiswa yang ikut dalam mata kuliah kajian seni rupa Nusantara ini. Kenapa? Karena mereka juga membuat tulisannya, mereka terlibat langsung dalam penelitian ini. Nah, kemudian setelah selesai perkuliahan, ya, kebetulan Maranatha mengadakan satu lomba, ya, interversi creative writing competition. Saya minta kepada mahasiswa ini untuk mengikuti. Ya Bu, saya memang sudah punya rencana. Akhirnya dia setelah selesai menulis, itu diasistensikan, kemudian saya mengkritisi, bagian sisi ini belum kamu bahas. Tambahkan, bagian sisi ini belum kamu bahas. Sampai akhirnya dia mendapatkan juara 1 internasional. Dan saya mendapat kabar dari rekan yang terlibat dalam kepanitiaan, mahasiswa ini mendapatkan angka bulat untuk menjadi juara 1. Semua melihat dari tulisannya ini. Ya, next Pak Irwan. Nah, luaran dari MBKM Riset ini tadi sudah disampaikan. Ini saya ambil dari laporan hibah riset ya. Ini ditulis di sini masih LOE tapi sekarang sudah publish. Di sini masih direview tapi sekarang sudah tinggal menunggu keputusan. Ini ketika kita membuat laporan ini masih submit ya. Sekarang ini masih sedang direview, kemudian yang buku itu masih on progress. Next. Oh iya, ini next sebelumnya yang tadi. Nah, ini tentu rekan-rekan bertanya, kenapa ada luaran wajib sampai 30 hak cipta? Jadi kalau luaran wajib untuk riset terapan di perguruan tinggi, itu luaran wajibnya adalah hak cipta. Nah, hak ciptanya kenapa sampai 30? Karena kita mendapatkan data itu banyak sekali dan kita kelompokkan data-data ini. Kemudian kita bagi kerja. Jadi si mitranya juga bikin rancangan mengembangkan motif batik ini juga membuat saya bikin, dosen dari lintas institusi juga bikin, kemudian rekan dari lintas prodi juga bikin, dan mahasiswa semua ini bikin. Dan kita juga mempunyai forum fokus group discussion ya, baik itu di Keraton Pakualaman ataupun di Keraton Hadiningrat di Yogyakarta. Next. Nah, ini yang masih dalam kita kerjakan ya, mengenai bukunya kita kasih judul Inovasi Batik Naskah Kuno. Dan sebetulnya buku-buku ini juga merupakan kelanjutan dari penelitian sebelumnya yang multi years juga. Jadi penelitian ini kan penelitian tahun pertama, yang tahun sekarang tahun kedua. 3 tahun sebelumnya kami juga mengembangkan mengenai inovasi batik bercerita. Next. Nah, ini adalah kegiatan yang dilakukan dalam proses pembelajaran yang melibatkan di Puro Pakualaman. Ini kebetulan kita sangat beruntung sekali ketemu dengan ahlinya, ya. Kebetulan beliau itu adalah peneliti senior dari Universitas Gadjah Mada yang dengan sangat senang hati untuk membantu tim kami. Ya, tim kita ini terdiri dari dosen dan mahasiswa dan mitra. Jadi penelitian kami ini sebetulnya mengembangkan iluminasi seni sebagai gagasan dalam penciptaan motif batik naskah kuno. Nah, dari naskah-naskah kuno ini ya banyak sekali masukannya. Kami bisa diketemukan dengan timnya mereka. Jadi ada ahlinya yang memang menerjemahkan
pola dari iluminasi seni ke dalam pola batik. Jadi dia memberikan masukan yang bagus sekali menurut kami, tim kami. Kemudian juga ada ahli yang memang bisa berbahasa Jawa. Jadi proses iluminasi seni ini kami itu betul-betul rangkaian proses yang sangat panjang. Jadi ketika kami menghubungi kembali untuk penerjemahan, kami memang mendapatkan kendala dari bahasa Jawa ke bahasa Indonesia. Jadi kami juga waktu itu dibantu oleh salah seorang rekan, ya, kebetulan dosen dari UI yang sedang mengambil S3 di Leiden di Belanda, ya, atas bantuan dari rekan sejawat yang menjadi tim dalam penelitian ini. Ya, jadi kita betul-betul itu komunikasinya itu jarak jauh, jadi betul-betul itu diterjemahkan, kemudian kalau kita tidak mengerti, tidak paham itu dia betul-betul membantu dalam proses penelitian ini. Kemudian yang kedua, kami juga mengadakan forum diskusi bersama Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Ya, nah timnya itu juga kami diketemukan dengan bagian perpustakaan dari dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat ini, termasuk salah satu istilahnya itu orang yang memang menguasai dan untuk membuka, punya kewenangan untuk langsung mengakses iluminasi seni. Dan ternyata kekayaan Indonesia itu iluminasi seni ini luar biasa, bagus banget itu karya-karya yang menurut saya itu mewah banget itu karya-karya itu, dan kita juga tidak boleh menyentuh sedikit pun, ya, karena ya, ketika dibukakan pun menggunakan sarung tangan, ya, kemudian ada ritualnya untuk membuka iluminasi seni yang sangat kuno ini. Next. Nah, setelah selesai selama menjelang akhir perkuliahan, FSRD itu mengadakan pameran riset MBKM di Exhibition Hall Maranatha yang kemarin itu berlangsung dari tanggal 23 sampai 24 November. Tujuannya untuk mempublikasikan hasil karya riset mahasiswa dan dosen dan kebermanfaatannya untuk studi. Next. Nah, tentu teman-teman menanyakan apa sih peran dari mitra industri terhadap penelitian ini, ya. Jadi peran industri itu membantu merealisasikan kerjasama, menjembatani komunikasi dengan pihak keraton, mencari data studi literatur bersama tim peneliti, menciptakan produk pengembangan motif batik yang digagas dari naskah kuno yang terkandung dalam suluk, yang termasuk membimbing mahasiswa MBKM riset. Nah, kemudian realisasi mitra ini ada in-case-nya itu dia betul-betul mensupport, ya, dana untuk pencarian data dalam pengambilan data lapangan. Sebelum kami datang itu kita sudah dibantu, dibukakan jalan, dibukakan akses oleh beliau ini. Kemudian kami juga menggunakan untuk pembuatan proses pembatikan ini kita free. Jadi SDM-nya, jadi istilah kalau orang kerja itu kan harus dibayar honornya. Nah, honornya ini dibayar oleh mitra kami ini, ya. Di studio bengkel kerja pembatikan kebetulan memiliki bengkel kerja yang sangat luas, ya, menurut saya untuk kelas sentra industri kreatif ini. Kemudian pemakaian alat dan bahan yang digunakan di luar biaya penelitian. Apa maksudnya penggunaan alat dan bahan yang dipergunakan? Jadi kalau alat dan bahan itu kami yang menanggung, tetapi kita ada proses istilahnya tuh percobaan. Karena kita menggunakan campuran algenat dengan tamarin, saya minta kepada yang bersangkutan ini untuk ada uji coba. Jadi ini berapa cc dipergunakannya, suhunya berapa derajat Celcius, itu supaya ini tingkat kecairannya, karena suhu di Jogja itu sangat panas, itu dikerjakan oleh mitra, dan itu yang akan kita pergunakan bagaimana nanti untuk tahun ini hilirisasi ke pihak industri. Jadi semuanya itu supaya mendapatkan hitungan yang tepat,
ya. Next. Nah, in-kind-nya seperti apa? In-kind-nya itu membimbing mahasiswa MBKM Riset dalam hal ini menetapkan penciptaan motif batik berbasis suluk. Jadi bagaimana mahasiswa itu dibimbing untuk pemilihan objek utama, kemudian ternyata kalau untuk pengembangan batik itu kalau di lingkungan keraton itu ada yang boleh dan tidak boleh. Kemudian pilihan warna, dan ternyata mungkin pilihan warna ini untuk khusus khas keraton itu sangat-sangat terbatas. Coklat, biru, ya, warna hitam, sogan, dan warna kebiruan dan putih. Ya, jadi hanya warna itu yang boleh dipergunakan, termasuk proses digitalisasinya. Kemudian memberikan fasilitas untuk ketersediaan studio kerja dalam percobaan material yang akan dipakai untuk uji coba material ramah lingkungan yang akan dipergunakan dalam pembuatan sampel produk batik. Dan menyediakan pengolahan data untuk penelitian, kemudian dia juga akses internet disediakan juga, kemudian dukungan terhadap fasilitas bengkel kerja pembatikan ketika pengambilan data lapangan. Kemudian supporting dalam sarana prasarana selama proses pengerjaan sampel produk dan proses pembuat analisis, laporan kerja, laporan akhir penelitian, dan laporan dokumentasi lainnya. Fasilitas dan prasarana yang diberikan berupa alat kerja, sarana internet, komputer, kertas, alat print, serta kelengkapan dokumentasi. Dan kontribusi karya sejumlah 5 rancangan motif batik hasil transformasi dari naskah kuno yang telah diidentifikasi, yaitu 5 hak cipta granted. Next. Nah, ini proses pembatikan yang dilakukan oleh mitra industri yang kami sudah hasil dari rancangan yang dibuat oleh para pembatik. Next. Nah, semua tadi yang dilakukan itu mengacu pada roadmap peneliti. Jadi kami ini dibuat dari sekitar untuk 5 tahun ya. Jadi sebetulnya dari 4 tahun yang lalu dimulai dari 2018 ya kami mendapatkan hibah yang penelitian mengenai batik bercerita di 5 kota. Kemudian setelah selesai lanjut ke penelitian yang saat ini. Dan ini adalah bagaimana ini ditulis ya mengenai riset sebelumnya sampai dari ini dari judulnya, kemudian untuk risetnya itu seperti apa, kemudian aplikasi risetnya itu dengan sampai teknologi tepat gunanya. Dan ini adalah timeline yang sudah dijalankan ya. Nanti 2024 itu pengembangan produk batik dengan menggunakan lilin dingin ini seperti apa, kemudian aplikasi risetnya itu tingkat kesiapan teknologinya karena ini terapan dan ini akan dipergunakan di sentra pembatikan itu tingkat kesiapan teknologi itu tahun ini masuk ke tahun TKT 6. Kemudian untuk risetnya ini implementasi riset ya. Next. Nah, kalau tadi itu adalah roadmap dari tim dari saya, dari pelaku ya dalam hal ini saya sebagai dosen. Kemudian ini ada roadmap tim peneliti. Jadi kalau kita mengajukan hibah itu biasanya kita harus memperlihatkan antara satu peneliti dengan peneliti lainnya itu irisannya di mana keilmuannya ini ya. Jadi di sini ada ini dengan dosen yang lintas perguruan tinggi, kemudian ini dengan kolega lintas program studi. Kebetulan ya dari tahun 2018 mengajukan hibah, 2019 dapat, 2020 itu kemudian kita terus mengerjakan sampai kegiatan workshop diberikan kepada dalam kegiatan pengabdian itu terintegrasi ya. Sedangkan dengan
tim yang dari Maranatha sendiri itu yang lintas program studi, kami memulainya itu di tahun 2021 ya, kemudian mengajukan dan kita 2022 kemarin kita menjalankan hibah ini. Jadi irisannya itu jelas sekali ya. Jadi ini sampai di sini ini mengacu untuk target terakhirnya itu kita Renstra Universitas dalam hal ini IKU tadi ya. Next. Nah, rekam jejak tim peneliti ini kita sebutkan judul-judulnya ya. Selama 3 tahun terakhir ini kita meneliti apa saja. Kemudian di sini disebutkan penelitian tahun ke-1. Tahapannya seperti apa? Ya. Kemudian tahun kedua ini tahun 2023 ya. Dan tahapannya seperti apa? Itu dijelaskan dengan detail ya. Kemudian juga langkah-langkahnya seperti apa itu di bagian metode. Next. Nah, untuk memfasilitasi ke-30 hak cipta dan bisa diakses sampai kapanpun juga, maka kami juga membuat virtual exhibition dan video mapping. Karena memang saya latar belakangnya dari seni, maka ini dibuat dalam bentuk video art ya, yang digabungkan dengan hasil penelitian, yaitu hasil dari 30 hak cipta. Pak Irwan, bisa diputarkan nggak yang ini yang video mapping aja? Baik, Bu. Kita lihat sebentar ya cuplikan dari video tersebut.
Ini karya yang dibuat oleh mahasiswa ya, Sofia Himatul Alia namanya. Dia menghasilkan banyak sekali luaran ya dalam hal ini. Ini karya-karya Sofia yang di bawah bimbingan kita. Juga mahasiswa kita ya. Dari lintas institusi. Nah, ini mitra batik kita ya. Jadi mitra dari industri Bapak Insinyur Satya Wiragraha. Beliau mempunyai banyak keunggulan juga yang sangat bermanfaat buat tim peneliti kami ini. Ya, terima kasih Pak Irawan. Lanjut ke slide yang tadi ya. Ya, next. Nah, bagaimana sistem penilaiannya ini? Jadi standar penilaian pembelajaran ini kita harus mengusung nilai ICE ya. Jadi seluruh karya yang dihasilkan dari proses pembelajaran adalah original. Kemudian capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan dalam kurikulum itu juga tercapai. Kemudian prinsip penilaiannya itu edukatif, original, objektif, akuntabel, dan transparan. Dan teknik dan instrumen penilaiannya
itu dilihat dari keaktifan ketika observasi lapangan. Jadi bagaimana ketika kita menggali data dengan narasumber di lapangan, kemudian mencari informasi, mendokumentasikan, itu kita amati. Kemudian partisipasi dalam tim peneliti, itu kalau menurut saya mereka ini satu tim yang sangat solid ya, baik sekali mereka partisipasinya itu. Jadi ketika mengambil data itu aktif sekali untuk menanyakan berbagai pertanyaan. Kemudian mereka juga membuat logbook, kemudian juga mereka menyajikan hasil kerja. Hasil kerja tadi yang meliputi dari 5 hak cipta, kemudian ada tulisan-tulisan ilmiah, termasuk rancangan untuk buku ya. Kemudian instrumen penilaian ini dari penilaian proses dalam bentuk rubrik dan penilaian hasil dalam bentuk portfolio. Dan luaran-luaran yang mereka hasilkan itu masuk ke dalam portfolio mereka yang kalau di Maranatha itu kan ada yang di kalau di one.maranatha edu itu kita sebagai dosen wali harus klik ya, itu mereka masukkan dalam portofolio mereka. Kemudian pelaksanaan penilaian itu terus terang kalau orang lain kan dari mulai awal perkuliahan, ini dari sebelum kuliah. Sebelum kuliah kita sudah briefing, sudah coaching mereka ya, jadi terus kemudian masuk perkuliahan, kemudian ada evaluasinya, kemudian ada penilaiannya, kemudian luaran dan sampai prestasi mahasiswa. Pelaksanaan ini tentu mungkin tidak bisa dilaksanakan oleh semua mahasiswa karena setiap mahasiswa itu memiliki kemampuan yang berbeda. Hanya kebetulan saya ini diserahin oleh ketua program studi mendapat mahasiswa ini yang memang betul-betul unggul kalau menurut saya ya. Jadi ini adalah dengan catatan pelaksanaan ini disesuaikan dengan tahapan kemampuan mahasiswa. Dan mahasiswa ini juga Bu, ini harusnya sudah masuk, Bu, ini harus sudah selesai, itu bisa begitu, itu jarang ya mahasiswa yang punya inisiatif seperti itu. Ya, next. Nah, ini referensinya dari LPKA, kemudian presentasi rektor, keputusan menteri, juga laporan akhir penelitian hibah terapan unggulan. Terima kasih Bapak dan Ibu, silahkan kita bisa berdiskusi, saya bisa banyak belajar dari Bapak dan Ibu yang hadir di sini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Wow, luar biasa ya Bu Esa, kita berikan aplaus ya buat Bu Esa. Ibu Bapak kita kasih aplaus virtual ya. Oke. Baik, Ibu Bapak kita buka ya sesi Q&A ya, tanya jawab. Nanti mungkin sebelum kita lanjutkan ke sesinya Bu Rosida, barangkali ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu ya. Kalau misalnya kita lewat sesi takutnya lupa gitu ya. Jadi kalau misalnya sekarang yang ditanya ada pertanyaan silakan langsung ditanya pada ahlinya nih ya. Ada Bu Esa ya. Ya, sebelum ke Ibu Bapak dosen, ini ada satu pertanyaan Bu. Kalau misalnya ini kan untuk yang MBKM 20 SKS ya Bu ya, ini sangat baik sekali, sudah sangat terencana dan luar biasa begitu ya. Hasilnya ada begitu banyak luaran yang dihasilkan. Tadi ya, waduh masuk Sinta 1, 2 juga, wah lumayan susah ya gitu ya. Nah, apalagi ke Scopus gitu ya. Nah, bagaimana Bu kalau misalnya ini Ibu Bapak dosen yang artinya tidak membimbing mahasiswa yang sedang MBKM riset ya Bu ya. Jadi misalnya menjalankan perkuliahan biasa reguler, namun ingin mengimplementasikan hasil penelitian atau juga disertai dengan melibatkan penelitian begitu ya pada mahasiswanya gitu ya, perkuliahan yang biasa begitu ya. Jadi mata kuliah yang berbasis kasus ataupun proyek yang diboboti dengan penelitian itu. Nah, kira-kira memungkinkan tidak Bu, atau mungkin bagaimana caranya Bu? Mungkin itu Ya. mungkin Bu. Nah. Terima kasih Pak Imam. Mungkin karena memang saya tuh cinta banget sama penelitian ya. Jadi sebelum ada program-program dari pemerintah itu sebetulnya saya sudah
mengimplementasikan program dari waktu itu gedung FSRD itu kan masih di sana ya, yang di gedung yang lama itu, yang di gerbang 1, itu saya sudah mengimplementasikan itu pada mata kuliah metode penelitian dan seminar. Jadi mahasiswa itu kebetulan mahasiswanya waktu itu berjumlah 6 orang ya. Jadi tetap sama dengan proses apa yang saya lakukan saat ini. Hanya waktu itu mungkin bobot luarannya tidak, menurut saya tidak sedahsyat yang saat ini ya, karena ini kan memang ada tuntutan juga dari pihak pemerintah gitu, pertanggungjawaban juga dalam soal keuangan, dan mereka juga diberikan kasus untuk saat penelitian. Mereka itu saya bawa ke satu galeri di Kota Bandung. Kemudian ketemu dengan narasumber, itu mereka saya masukkan ke dalam mobil saya, itu kita berangkat bersama-sama. Caranya sebelum kita pergi juga itu caranya membuat instrumen penelitian ya. Jadi menurunkan dari rumusan masalah untuk pengambilan data ke lapangan, itu dibuat tabel, dibuat kolom pertanyaan-pertanyaannya, data yang harus diambil apa, itu mereka diimplementasikan langsung di lapangan, kemudian ketemu dengan narasumber, kemudian memotret karya-karya yang dari seniman maestro tersebut, kemudian mereka ambil diolah lagi, reduksi data di kelas, itu semua itu dilakukan dalam 1 semester, Pak. Sampai saya tuh kalau aplikasi-aplikasi yang membantu penelitian itu kan saya senang ngulik ya. Jadi aplikasi-aplikasi yang baru juga itu saya kenalkan ya. Waktu itu juga mereka juga udah lama itu sudah mengenal. Kalau orang lain mungkin belum ke Mendeley, mahasiswa saya tuh dari zaman dulu tuh udah dikenalkan untuk harus wajib menggunakan itu karena memudahkan kita untuk menyusun referensi gitu, jadi nggak ada yang kelewat gitu. Kemudian juga menggunakan aplikasi Peris untuk mencari data penelitian itu dalam jangka waktu sepersekian detik itu. Kemudian kita bisa cari gap penelitian itu dengan aplikasi misalnya seperti SPSS seperti itu. Nah itu masuk ke dalam programnya di mata kuliah tersebut gitu. Jadi dikenalkan, nanti mereka bisa membantu atau tidak balik lagi sama mereka, tapi yang penting saya sudah ini loh, ada aplikasi-aplikasi yang memang membantu mahasiswa-mahasiswa kita dalam penelitian ini. Jadi saya selalu menekankan ketika mereka kan saya selalu meminta mereka itu untuk bisa masuk ke Sinta 4 minimal itu. Yang lebih tinggi itu jauh lebih baik. Padahal tuntutan dari pemerintah tuh sebetulnya nggak perlulah sampai Sinta 4, yang penting jurnal bisa dipublikasikan karya mahasiswa. Tapi mereka itu tantangannya itu memang sampai ngupload step by step itu diajarkan di dalam kelas itu gitu, kan keluaran dari seminar itu biasanya kan publikasi artikel ilmiah ya. Jadi itu sebetulnya saya melakukan itu sebelum ada program MBKM riset atau tadi base project atau saya tuh udah menerapkan dari sejak lama gitu di mata kuliah metode penelitian. Itu enggak di metode penelitian aja, misalnya di mata kuliah yang lain, Pak. Misalnya mata kuliah sejarah seni rupa modern. Kalau itu kan rangkaian waktu ya, sejarah seni rupa modern tuh linear banget, udah jelas alirannya tuh apa-apa yang akan kita pelajari selama 1 semester sama mahasiswa. Mahasiswa itu dikasih tugasnya itu bukan dari materi, tetapi bagaimana pengembangannya dari sejarah seni rupa modern ini gitu. Jadi supaya mereka juga tahu perkembangan seni yang terbaru, yang kekinian gitu. Jadi mereka menghasilkan tulisan-tulisan melalui studi literatur. Ya lumayan juga, kemarin ini mereka udah lulus mata kuliahnya, baru dipublikasikan tuh berapa minggu yang lalu itu Nah, yang sekarang ini jurnal. Nah, yang sekarang ini saya mata kuliah Applied Drawing Art. Jadi mereka saya minta misalnya mereka sudah membuat tugas 1 nih. Tugas 1 ini udah dikumpulkan. Nah, untuk tulisannya, jadi mereka itu mendeskripsikan apa yang sudah mereka buat.
Nah, saya nanti misalnya contohnya ya, kita mengambil misalnya satu kasus, satu ruangan nih di Maranatha, karena ini saya ajak keluar untuk misalnya tugas satu ini ada apa satu titik hilang. Nanti mereka karena namanya apply drawing art, jadi mereka harus berpikir ini out of the box. Jadi mereka mengcombine dengan daya imajinasi mereka. Jadi nanti mereka mendeskripsikan konsep dari karya mereka sendiri itu. Nanti setiap 2 karya atau 3 karya dari mahasiswa ini saya olah menjadi tulisan, nanti mereka harus terlibat di bagian deskripsi narasi karya tersebut itu. Jadi seperti itu Pak kurang lebihnya. Wah, luar biasa ya sharingnya Ibu. Tadi yang menarik itu ya Ibu Bapak sekalian ya, mata kuliah yang mungkin akan jadi boring ya kalau kita jalankan ya seperti biasanya perkuliahan ya, sejarah gitu. Mata kuliah sejarah bisa udah kebayang tuh akan kayak gimana. Tapi Bu Esa sudah memberikan terobosan ya, wah dengan cara yang luar biasa. Kita bisa banyak belajar ya pada Bu Esa. Ini Ibu Esa ini ada pertanyaan dari Pak Bram ya, nih Pak Bram. Saya bacakan ya Bu ya dari chat ya. Bu Esa, apakah topik MBKM harus berbasis pada masalah seputar kampus Maranatha? Apakah boleh dari yang lain seperti isu-isu penelitian seperti biasa? Nah, itu mungkin pertanyaan dari Pak Bram ya, Pak Bram Hadianto. Ya, terima kasih Pak Bram untuk pertanyaannya. Jadi kalau menurut saya kita pilah dulu. Di Maranatha itu memang menyediakan skema MBKM riset dan memang yang diusung itu adalah untuk membantu pemecahan masalah yang terjadi di Maranatha. Entah itu boleh dari lingkungan atau boleh dari SDM-nya atau fasilitas-fasilitas lain yang ada di Maranatha. Nah, itu jawaban saya tentu harus mendukung. Karena ini pembiayaannya, pendanaannya, penyandang dananya dari Maranatha, tentu harus mendukung program tersebut, skema tersebut yang kebetulan ada di LPPM ya. Nah, kemudian boleh nggak kalau dari yang lain, seandainya Bapak mendapatkan pembiayaan dari skema-skema seperti misalnya dari luar Maranatha, dari eksternal, tentu saja boleh. Ya, jadi contohnya seperti yang tadi saya implementasikan itu adalah contoh MBKM riset yang pendanaannya itu dari luar Maranatha. Dan mahasiswa itu yang membuat saya berkesan tuh dia sampai datang ke ruangan saya, sampai dia tuh begitu berkesannya dengan mata kuliah ini. Karena dia belum pernah ke Jogja, jadi dia jadi ke Jogja, dan dia jadi jatuh cinta sama Jogja, itu sampai dimuat juga di majalahnya Maranatha, itu dia menguraikannya itu sampai bagaimana untayan kata-katanya tuh menurut saya tuh baik sekali gitu ya. Jadi menurut saya sih, selama itu MBKM riset yang ada di Maranatha tentu untuk membantu memecahkan masalah yang ada di Maranatha, tapi kalau hibahnya dari eksternal tentu saja boleh ya dengan topik isu yang lain. Terima kasih Pak Imam. Baik, ya Pak. Terima kasih Bu. Pak Bram ya, cukup ya Pak Bram ya. Karena waktu kita sudah akan beralih pada materi yang lain. Oke, baik. Terima kasih Bu Esa untuk insight-nya Sama-sama yang Pak Imam, luar sama-sama biasa. Bapak dan Ibu. Kalau bisa mungkin tetap stay dulu di sini Bu. Barangkali ada pertanyaan yang disimpan oleh para dosen Maranatha. Nanti mungkin setelah pemaparan Bu Rosida bisa ditanyakan kembali. Terima kasih, hatur nuhun Bu Esa. Baik, selanjutnya kita akan beralih pada pemaparan yang kedua tentang pembelajaran berbasis kasus dan proyek yang mengintegrasikan dengan Abdimas ya. Kalau tadi riset, nah sekarang dengan Abdimas. Nah ini akan dipaparkan langsung oleh pakarnya, Ibu Rosida, di mana Bu Rosida saat ini sebagai Ketua Bidang
Terima kasih Pak Imam, ya, saya sudah hadir. silakan Bu. Baik, tanpa berpanjang lebar, kami persilahkan Bu Rosida untuk memaparkan materinya Bu. Mangga Bu. kami Ini yang persilahkan. share screen-nya saya atau Pak ini? Silakan Bu, kalau Ibu memungkinkan lebih enak Oke, Ibu, oke. mangga silakan. Apakah sudah terlihat teman-teman? Terlihat Bu, ya. Hari ini saya akan berbagi tentang pembelajaran berbasis proyek, berbasis masalah atau berbasis kasus yang terintegrasi dalam pengabdian kepada masyarakat. Bapak dan Ibu, kita mengetahui bahwa pembelajaran berbasis proyek ini sudah ada landasan hukumnya, mungkin sudah di-sharing oleh LPKA ya, dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan dari Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Disebutkan bahwa kompetensi lulusan perguruan tinggi mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam konteks tugas-tugas dan pekerjaan. Jadi tentu saja kita tahu bahwa dalam PBL, Project Based Learning, mahasiswa itu dituntut untuk terlibat belajar mengajar melalui proyek, yaitu tugas-tugas yang menuntut mereka berpikir kritis, berkolaborasi, dan memberikan tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Juga mahasiswa belajar memecahkan masalah yang lebih kompleks dibandingkan masalah yang dihadapi di bangku perkuliahan dan menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam situasi dunia nyata. Jadi mahasiswa harus berpikir kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif, inovatif. Dalam PBL juga kita dosen berperannya sebagai fasilitator, pendamping, pembimbing. Dosen hanya membantu di belakang layar, memandu mahasiswa untuk menyelesaikan persoalan dan membuat proyek. Kita hanya melengkapi, memberikan bimbingan, dan memberikan feedback yang diperlukan. Bapak dan Ibu, integrasi Project Based Learning dalam Abdimas ini sudah kita terapkan sejak lama. Bahkan ada beberapa mata kuliah yang kelulusannya wajib mereka harus melakukan pengabdian kepada masyarakat. Misalnya di Magister Psikologi Sains, dalam mata kuliah psikoedukasi, para mahasiswa harus membuat proyek. Pada tahun ini, proyeknya ada di Pekanbaru, di Malang, dan di Garut. Nah, proyek-proyek yang dilakukan mahasiswa dalam pembelajaran yang berbasis proyek itu bisa diintegrasikan dalam pengabdian kepada masyarakat. Jadi Bapak dan Ibu, skema-skema yang kami tawarkan dalam skema PKM berkelompok, SDGs itu, 4 skema itu semuanya bisa mengimplementasikan, mengintegrasikan pembelajaran berbasis proyek atau kasus atau masalah. Contohnya skema pelatihan SDGs. Ini tentu saja proyeknya membuat produk dan memberikan pelatihan sehingga mitra bisa membuat produk untuk menyelesaikan permasalahannya. Lalu ada skema kemasyarakatan SDGs. Jadi ketika mata kuliah psikoedukasi yang diampu oleh Bu Jacqueline itu melakukan pengabdian masyarakat berbasis proyek di Pekanbaru, Malang, dan Garut, itu mengambil skema kemasyarakatan SDGs. Jadi Bapak dan Ibu, ketika nanti dalam mata kuliah Ibu dan Bapak ingin mengintegrasikan pembelajaran berbasis proyek ke dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat,
disilakan mengajukan proposal kepada LPPM sesuai dengan skema-skema yang ditawarkan, juga tentu saja sesuai dengan harus menurut aturan, sesuai dengan peraturan dari rektor tentang skema pengabdian masyarakat berkelompok SDGs. Lalu yang skema ketiga adalah skema kewilayahan SDGs. Nah, ini juga ada aturannya. Ini juga dalam skema kewilayahan bisa menerapkan pembelajaran berbasis proyek, ya. Lalu yang keempat adalah skema kewirausahaan SDGs. Nah, skema kewirausahaan SDGs tentu saja namanya juga kewirausahaan, yaitu membuat produk khususnya bagi UMKM di pedesaan atau UMKM yang masih belum mendapatkan wawasan tentang pemasaran yang lebih modern dari konvensional ke digital dan seterusnya. Jadi di sini saya ingin memberitahukan bahwa Pak Imam, bahwa LPPM telah memfasilitasi dengan menyediakan 4 skema yang bisa mengintegrasikan project based learning dalam kegiatan Abdimas. Jadi tentu saja bentuk pengabdian kepada masyarakat ini dengan mengembangkan proyek-proyek yang relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Juga mahasiswa tidak hanya mengalami mendapatkan pengalaman yang praktis dan bermanfaat dalam mengembangkan proyek, tetapi juga langsung secara face to face, secara kontak langsung bisa berinteraksi dan memberikan solusi pada permasalahan masyarakat setempat dengan proyek yang dibuatnya. Tentu saja mahasiswa juga bisa mengembangkan keterampilan teknis dan sosial yang relevan dengan topik proyek. Dan masyarakat dapat memperoleh manfaat nyata dari solusi yang dikembangkan oleh mahasiswa. Bapak dan Ibu, ada roadmap LPPM. Jadi di sini dari roadmap ini kami susun berdasarkan statuta institusi, berdasarkan pola ilmiah pokok institusi, dan berdasarkan rencana strategis institusi. Jadi kita akan lihat topik-topiknya. Yang pertama, kesehatan dan kesejahteraan yang baik. Ada pengembangan karakter, peningkatan wawasan pengetahuan, pengembangan potensi, peningkatan keterampilan. Topik ini sangat relevan untuk mengimplementasikan pembelajaran berbasis proyek. Seperti ada Ibu Sriwati di sini, ya Bu Sri. Halo Bu Sri. Hadir Bu, halo Bu, hadir. Ya, dalam mata kuliah pengembangan karakter ini syarat kelulusannya harus melakukan pengabdian kepada masyarakat, ya Bu ya. Ya, betul Bu. Iya. Jadi tentu saja, jadi dari roadmap pengabdian kepada masyarakat, bahwa semua ada 4 ini ya, 4-4-nya topik-topik tema-tema yang 4-4-nya ini bisa dijadikan implementasi pembelajaran berbasis proyek, ya Bu Sri ya. Jadi semua mata kuliah bisa menerapkan pembelajaran berbasis proyek dan mewujudkannya dalam wahana pengabdian kepada masyarakat. Lalu misalnya yang kedua itu topiknya pengembangan, inovasi, dan pemanfaatan teknologi. Ada tentang desa berenergi dan terbarukan, desa layak air dan sanitasi bersih, kemitraan pembangunan desa, infrastruktur dan industri desa, promosi potensi desa. Ini semuanya berbasis proyek, berbasis kasus ya. Kemudian yang ketiga, pendidikan berkualitas dan peningkatan wirausaha. Di dalamnya ada pariwisata dan industri kreatif, entrepreneurship dan startup, strategi manufaktur, BUMDes, inovasi. Nah, ini topik-topik subtopik ini pun semuanya bisa mengintegrasikan pembelajaran berbasis proyek. Yang keempat, praktik yang mendukung keberlanjutan.
Di dalamnya ada manajemen tata kelola daerah, pengelolaan lingkungan dan kawasan, pengentasan kemiskinan, pembangunan wilayah berkelanjutan. Jadi sangat sesuai untuk menjadi wahana atau alat mewujudkan pembelajaran berbasis proyek. Teman-teman ketika mengajukan proposal nanti untuk hibah kementerian atau untuk mengambil skema di LPPM, mohon roadmap ini disertakan supaya tahu bahwa topik tema PKM Bapak dan Ibu itu sejalan dengan roadmap institusi. Jadi ini dalam forum ini sekalian saja saya sosialkan, inilah roadmap Abdimas. Sebelumnya kita tidak memilikinya, kita hanya punya roadmap tentang penelitian. Jadi ini adalah roadmap yang baru saja kami susun. Jadi bisa mengambil sub-sub topik ini untuk Bapak Ibu melakukan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pembelajaran ya dengan kasus atau dengan proyek. Bagaimana langkah-langkah mengintegrasikan pembelajaran berbasis kasus dalam pengabdian kepada masyarakat? Yang pertama, identifikasi kebutuhan masyarakat. Jadi sebelum membuat proyek, harus terjun dulu ke lapangan untuk melakukan OP1, observasi dan wawancara. Nanti Bapak dan Ibu hanya mendampingi. Jadi mahasiswa melakukan identifikasi masalah dan mencatat kebutuhan masyarakat yang akan diatasi dengan pembuatan proyek. Tentu saja harus dilakukan survei, wawancara, dan alat ukur lain yang bisa mengumpulkan data awal. Lalu yang kedua, pembentukan tim. Tim terdiri atas dosen, mahasiswa, dan masyarakat setempat yang akan melakukan pengembangan proyek. Jadi dalam pembentukan tim, mitra harus disertakan dan jelas. Rencana proyek. Buat rencana proyek yang terdiri atas tujuan, anggaran, jadwal, dan tugas-tugas secara terperinci dan detail setiap anggota tim. Pelaksanaan proyek, melakukan proyek sesuai dengan rencana yang telah disusun dan didesain. Dalam pembelajaran berbasis proyek, mahasiswa harus belajar dengan melakukan proyek ini secara langsung aktif, tidak diwakili, terjun langsung ke lapangan dan menjadi subjek pelaku utama dalam pengabdian kepada masyarakat. Lalu ada evaluasi, setelah proyek selesai, dievaluasi, melihat dan menilai keberhasilan proyek dan hasil yang telah dicapai. Jadi evaluasi ini dilakukan untuk mengukur dampak proyek pada masyarakat setempat. Penyebaran hasil, jadi hasil proyek harus disebarluaskan melalui publikasi ilmiah, lalu melalui pameran, juga bisa melalui IG, YouTube, dan seterusnya. Untuk pemeliharaan, teman-teman beserta mahasiswa yang teman-teman ampuh harus melakukan pemeliharaan terhadap proyek dan memastikan bahwa proyek terus-menerus memberikan manfaat. Dan manfaatnya tidak sekejap, tetapi dalam jangka waktu yang panjang. Dampak positif pembelajaran berbasis proyek yang diintegrasikan ke dalam Abdimas, ada dampak positifnya. Yang pertama, solusi yang dikembangkan harus memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Proyek harus mampu memberikan solusi yang mudah diimplementasikan dan memberikan dampak yang nyata bagi peningkatan kesejahteraan yang baik bagi masyarakat. Lalu yang kedua, dampak positifnya, mahasiswa mampu mengembangkan keterampilan teknis dan sosial. Jadi, mahasiswa belajar dengan cara-cara yang praktis, cara-cara yang menyenangkan, bisa mengembangkan keterampilan teknis dan sosial yang relevan sejalan dengan topik yang diusung. Penggunaan metode pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik,
mahasiswa akan belajar melalui pengalaman langsung, sehingga pembelajaran berbasis proyek dalam kegiatan Abdimas memungkinkan mahasiswa itu sangat interaktif ya dan menarik. Yang keempat, memperkuat kerjasama antara universitas dan masyarakat. Melalui implementasi project based learning dalam kegiatan Abdimas, bisa membangun hubungan yang lebih baik antara universitas dan lingkungan, atau antara universitas dan masyarakat. Dan yang kelima, meningkatkan kepercayaan diri dalam diri mahasiswa. Jadi pembelajaran berbasis kasus dalam kegiatan Abdimas dapat membuat mahasiswa secara kreatif, secara mandiri mengembangkan suatu proyek, dan dalam proyek itu merupakan alat untuk memecahkan persoalan yang ada di tengah masyarakat. Sehingga ketika proyeknya berhasil dan kemanfaatannya bisa dirasakan oleh masyarakat, mahasiswa kita menjadi lebih percaya diri. Dan nanti di dunia kerja, di kehidupan nyata nanti, mereka memiliki kepercayaan diri, mereka memiliki rasa bertanggung jawab dan motivasi tinggi, bahwa mereka itu mampu ya memberikan solusi terhadap permasalahan di dunia kerja, seperti itu ya. Jadi ini sebenarnya kegiatan pembelajaran berbasis proyek dalam Abdimas merupakan intro ya, awal mula bagaimana mereka secara real berhadapan dengan permasalahan yang nyata di tengah masyarakat. Ini membangun mentalitas yang baik, membangun dampak positif bahwa mereka itu ketika nanti dalam dunia kerja memiliki kepercayaan diri dan mampu untuk menyelesaikan tugas-tugas dan pekerjaan yang dilimpahkan. Kemudian apa sih indikator, faktor-faktor yang bisa dikerjakan untuk supaya integrasi PBL dalam Abdimas itu berhasil? Tentu saja proyek yang dikembangkan harus relevan dan layak. Jadi proyek yang akan dibuat benar-benar harus dipikirkan, dikelola, bahwa pasti proyek itu memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Jadi ketika kita menyusun proposal, nanti benar-benar kita melakukan studi awal dulu, benar-benar kita mendesain proyek yang dapat diimplementasikan dengan mudah oleh masyarakat, sehingga tingkat keberhasilannya akan tinggi. Lalu keterlibatan mahasiswa dan dosen. Keberhasilan integrasi pembelajaran berbasis proyek dalam kegiatan Abdimas bergantung kepada keterlibatan mahasiswa dan dosen. Mahasiswa sebagai subjek harus aktif ya, dan dosen harus memberikan asistensi, pendampingan, pembimbingan, coaching yang mendalam, sehingga nanti ketika terjun ke tengah masyarakat, mahasiswa mengerjakan proyek sudah siap. Pemilihan metode dan pendekatan yang tepat. Tentu saja Bapak dan Ibu, pemilihan metode dan pendekatan yang tepat harus benar-benar kita lakukan. Karena apa? Ini sangat penting ya. Sangat penting untuk mengembangkan proyek ya, karena metode dan pendekatan yang tepat menjadi katalisator, pendorong utama untuk membantu keberhasilan proyek. Ada dukungan dari pihak universitas dan masyarakat. Tentu saja pihak universitas dan masyarakat sangat membantu dan untuk membuat proyek yang kita buat berhasil. Lalu evaluasi dan pemantauan juga perlu. Mengapa? Karena bisa membantu untuk menilai apakah keberhasilan integrasi pembelajaran proyek dalam Abdimas ini telah terbangun, teridentifikasi, dan apa-apa saja
area-area apa saja yang harus diperbaiki, sehingga nanti ketika akan membuat proyek lanjutan dapat lebih baik hasilnya. Kendala yang dialami di lapangan ketika melakukan integrasi PBL dalam kegiatan Abdimas, yaitu masalah waktu ya, karena membuat proyek itu membutuhkan waktu yang lama dan intensif dibandingkan dengan pembelajaran di kelas. Jadi tentu saja karena pelaksanaannya melalui kegiatan Abdimas, jadi saya sarankan Bapak Ibu bisa mengambil skema kemasyarakatan, skema kewilayahan, atau skema ini ya, kewirausahaan. Itu karena waktunya leluasa 1 tahun ya, skema-skema itu. Kalau skema pelatihan waktunya hanya 6 bulan, jadi tentu saja terasa kurang karena membuat proyek tentu membutuhkan waktu. Yang kedua, kurangnya sumber daya. Jadi selain waktu, pembelajaran berbasis proyek melalui Abdimas itu memerlukan dana, peralatan, dan sumber daya. Karena pembelajarannya berbasis proyek, ini kerja tim besar jadinya ya. Kesulitan dalam mengidentifikasi masalah yang relevan. Jadi salah satu kendala dalam pengabdian kepada masyarakat berbasis proyek, kesulitan mengidentifikasi masalah yang ada ya. Jadi benar-benar dibutuhkan observasi dan wawancara yang mendalam sebelum kita menentukan proyek yang akan dibuat, dan mengidentifikasikan masalah yang tepat sasaran untuk memecahkan permasalahan dalam mitra ya. Lalu kurangnya pemahaman, kurangnya dukungan dari masyarakat. Jadi tentu saja ada kurangnya dukungan dari masyarakat, mungkin karena kita tidak melakukan pendekatan yang santun, pendekatan yang personal, dan tidak memperkenalkan diri, tidak datang ke balai desa, tidak datang ke tempat-tempat abdi desa, dan seterusnya. Jadi tentu saja masyarakat bisa tidak mendukung kalau kita tidak bisa membawa diri dengan baik ya. Kurangnya pemahaman dan keterampilan dari dosen atau tim pengajar. Jadi pelaksanaan Abdimas yang berbasis proyek, benar-benar dosen sebagai pengajar, pendamping, pemandu, dan tim dosen harus benar-benar memahami ya topik proyek, memahami pelaksanaan proyek, memahami alat dan bahan proyek, dan seterusnya. Karena apa? Karena ya mahasiswa harus kita dampingi dari awal hingga akhir, sehingga pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan proyek dihasilkan berhasil. Jadi tentu saja kita sebagai dosen dan tim pengajar harus benar-benar membekali diri dengan wawasan yang mendalam tentang proyek yang akan dibuat. Untuk luaran, ya sebentar. Untuk luaran, maaf ini. Yang pertama, publikasi poster di media sosial IG LPPM, publikasi di media online, media massa, boleh media massa eksternal, media massa nasional, maupun media internal ya. Kemudian artikel dalam buku chapter yang diterbitkan LPPM, artikel dalam jurnal pengabdian kepada masyarakat, lalu publikasi video kegiatan di YouTube LPPM. Ini adalah luaran wajib jika Bapak Ibu mengambil skema kemasyarakatan, skema kewilayahan, skema pelatihan, dan skema kewirausahaan SDGs. Ini hukumnya wajib ya Bapak Ibu. Kemudian saya memberikan contoh-contoh judul pengabdian kepada masyarakat yang terintegrasi project based learning. Di sini ada yang saya tebalkan ya, pengembangan aplikasi e-commerce
berbasis web untuk meningkatkan pemasaran produk UKM di Desa X. Pengembangan, kalau judul PKM Bapak Ibu dimulai dengan kata pengembangan, pasti ini berbasis kasus, pasti berbasis masalah, pasti berbasis proyek. Pengembangan program pelatihan pemberdayaan masyarakat Desa Y dalam budidaya tanaman organik. Pemanfaatan teknologi sistem informasi geografis untuk pengelolaan limbah domestik di wilayah Z. Ada kata judul PKM Bapak Ibu pakai kata pemanfaatan, ini keyword untuk integrasi PBL. Penerapan teknologi untuk penggunaan energi listrik di permukiman warga. Di sini penerapan, kalau Bapak Ibu membuat proposal dengan judul PKM-nya penerapan, ini pasti berbasis kasus atau berbasis proyek. Lalu pembuatan sistem monitoring dan pemberian notifikasi. Nah, ada kata pembuatan, ini mencerminkan bahwa ini ada proyek yang dibuat. Pengembangan implementasi juga ya. Kalau judul PKM Bapak Ibu menggunakan implementasi teknologi pengolahan air bersih dengan menggunakan titik-titik, ada kata implementasi, ini pasti berbasis proyek, berbasis masalah, berbasis kasus. Ya, ada pengembangan sistem informasi, pengembangan aplikasi, dan seterusnya. Jadi ini contoh-contoh judul pengabdian kepada masyarakat yang terintegrasi PBL. Ini adalah pengabdian kepada masyarakat yang telah kami lakukan yang mengintegrasikan ya pembelajaran berbasis proyek, yaitu pembuatan. Nah, ini keywordnya pembuatan ya. Pembuatan motif batik dengan lilin dingin dari limbah biji asam tamarin di kampung adat Cirende. Jadi di sini mitra warga diajari membuat motif batik dengan lilin dingin sebagai perintang ya. Ini ketua pengabdinya kebetulan Bu Esa ya. Jadi di sini ini adalah contoh yang sudah dilakukan oleh kami dari LPPM ya, dari Maranatha. Lalu contoh lain adalah ini dalam kegiatan KKN tematik mandiri, penerapan teknik ekoprint dari tetubuhan untuk peningkatan keterampilan perempuan di Desa Cipanjalu. Jadi ada kata penerapan, pasti ini berbasis proyek, pasti ini berbasis kasus, pasti ini berbasis masalah. Jadi perempuan di Desa Cipanjalu diberikan cara-cara membuat kain ya yang menggunakan teknologi ekoprint. Ini hasil-hasilnya dan mahasiswa ini yang melatihnya. Jadi KKN tematik mandiri itu konversi 20 SKS dalam kegiatan MBKM ya, yang pengelolanya adalah penyelenggaranya adalah LPPM. Jadi di sini mahasiswa di kampus diberi coaching ya, ada yang 2-3 kali bertemu, sehingga ketika di desa mereka sebagai subjek pelaku utama, kami dosen hanya mendampinginya. Ini ada Ibu Aulia, ini ada saya ya, mendampingi saja. Nah, teman-teman mahasiswa yang memberikan cara-cara untuk menerapkan teknik ekoprint. Ini sangat menyenangkan dan hasilnya sangat bagus-bagus ya. Sebagai penutup, Bapak Ibu, pembelajaran berbasis proyek sudah menjadi bagian integral dari sistem pendidikan di Indonesia. Oleh sebab itu, para pengembang kurikulum dan praktisi pendidikan di Indonesia, termasuk Bapak dan Ibu dan saya, harus merujuk kepada landasan hukum ini sebagai acuan untuk mengembangkan pembelajaran berbasis proyek yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Keberhasilan integrasi pembelajaran berbasis proyek dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dinilai dari dampak positif yang dihasilkan bagi masyarakat. Keterampilan yang dikembangkan oleh mahasiswa, partisipasi yang aktif dari dosen dan mahasiswa,
serta dukungan penuh dari pihak universitas dan dukungan dari masyarakat. Bapak dan Ibu, kita sebagai dosen, kita sebagai tim pengajar, tentu saja merupakan sumber daya utama untuk melakukan integrasi PBL dalam Abdimas. Tentu saja kita memerlukan waktu, dan tentu saja kita harus meningkatkan pemahaman dan keterampilan kita untuk bisa mengajari mahasiswa, untuk membuat proyek, dan memberikan solusi yang tepat dan relevan semata-mata demi kebutuhan masyarakat. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Oke, terima kasih Bu untuk sharingnya. Luar biasa ya Ibu Bapak sekalian. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Ibu Rosida. Kita berikan reaction, aplaus Ibu Bapak. Oke, baik Bu. Ini ada satu pertanyaan nih dari Pak Bram. Nah, saya bacakan ya Bu ya. Bu Rosida, selamat siang. Sejalan dengan kewajiban luaran PKM, apakah tidak tumpang tindih informasi yang disampaikan dalam book chapter dengan artikel yang disubmit ke jurnal? Karena narasinya dipastikan sama. Mohon solusinya. Ini dari Pak Bram dari Fakultas Bisnis, Bu. Mangga, Bu, silakan. Ya, Pak Bram, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Jadi Pak Bram, ketika kita membuat proposal, kita sudah melakukan pembagian tugas. Ada yang menulis artikel yang akan disubmit ke jurnal, ada yang membuat tulisan artikel yang akan dimasukkan ke dalam book chapter yang dikelola oleh LPPM. Nah, ketika dalam misalnya ada pretest dan posttest, tentu saja ada bagian-bagiannya, misalnya tentang pengetahuan, ada tentang perilaku. Jadi tolong saja dibuat dipisahkan, misalnya untuk jurnal, artikel dalam jurnal, kita membahas hasil pengolahan data tentang perilaku. Nanti ketika kita masuk ke book chapter, kita membahas hasil pengolahan data tentang pengetahuan mitra misalnya. Di situ akan jelas berbeda nanti, karena sudut pandang, perspektif yang dilakukannya, yang kita terapkan berbeda. Yang satu tentang perilaku pembahasannya, yang satu tentang wawasan pengetahuan. Narasinya tidak akan sama, Pak. Jadi misalnya, tentang bakat dan minat misalnya ya. Jadi PKM yang pernah saya kerjakan dengan teman-teman, nah itu yang satu tentang bakat, kita membahasnya untuk jurnal, untuk book chapter kita membahas tentang minat. Jadi tentu saja dalam melakukan aktivitas pengabdian kepada masyarakat ya Pak Bram ya, kita punya variabel lebih dari satu pasti. Tidak mungkin variabelnya hanya tunggal, tidak mungkin. Nah, kalau variabelnya banyak, buat saja. Masukkan ke jurnalnya bisa 3, masukkan ke book chapter-nya bisa 2, kalau variabelnya ada 5. Pretest posttest juga kan dibuat bagian-bagian beda-beda ya. Nah, dipecah-pecahkan saja. Jadi unit-unit elemen-elemen hasil pengolahan data dari pretest dan posttest kita pecah-pecahkan menjadi beberapa tulisan. Bagaimana Pak Bram? Apakah sudah bisa menerima? Pak Bram? Ya? Iya. Iya, mungkin sedang. Halo Pak Bram? Oke. Ya. Iya Bu, siap, sudah mengerti, paham. Ya. Terima kasih. Pak Bram, kalau ada apa-apa, berkunjung saja ke LPPM, kita mengobrol ya, kita bisa diskusi. Terima kasih Pak Bram. Tentu siap ya Pak Bram ya. Oke. Terima kasih Pak Bram untuk respon dan pertanyaannya. Menarik sekali ya Ibu Bapak sekalian. Nah, Ibu Bapak sekalian mungkin kita sekalian ketika ini Bu Sriwati mungkin ada yang ingin disampaikan Bu, sudah on cam Bu, mangga Bu. Ya, Baik, Pak Bu Imam. Sriwati, saya apresiasi mata kuliah Ibu pengembangan karakter itu syarat kelulusannya harus melakukan PKM. Saya sangat memberikan penghargaan.
Terima kasih. Terima kasih Pak Imam, terima kasih Bu Rosida, presentasinya menarik sekali ya. Jadi tadinya kalau mau setengah hati, sekarang semangat lagi begitu. Nah, memang kalau untuk pengembangan karakter betul Bu, untuk syarat kelulusan itu biasanya harus ada pengabdian gitu, harus ada hasil yang mereka kerjakan. Seperti yang kata Ibu tadi, jadi di pertemuan tertentu mereka memang harus menuju satu tempat untuk mereka bisa lihat diskusi apa kebutuhan dari masyarakat tersebut, begitu Bu Rosi. Nah, pertanyaan saya gini, Bu Rosida, itu tadi kan buat mata kuliah pengembangan karakter yang memang pure pengembangan karakter. Nah, saya kan sekarang ini ngajar yang mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Disambungkan juga nanti yang dengan service learning itu yang dari LPKA. Nah, pertanyaan saya, apakah memungkinkan nih Bu Rosi atau nanti Pak Imam, ada waktu kuliah yang kita gunakan untuk kita survei, jadi kita tidak mengambil waktu di luar jam kuliah begitu Bu, karena kalau di luar jam kuliah biasanya mereka bentrok lagi begitu dengan mata kuliah yang lain. Nah, apakah ini dimungkinkan Bu Rosida atau Pak Imam begitu, mungkin 1 sampai ya maksimal 3 kali di jam kuliah itu kita tidak melakukannya di dalam kelas begitu. Tadi kan Ibu sempat bilang pendampingan ya, paling nggak sekali mungkin kita dampingi gitu ya, paling tidak misalnya mengantarkan, mengenalkan dengan Pak RT atau apa setempat ya, tokoh setempat, yang selebihnya kan mereka bisa ke sana. Atau mereka harus melakukannya di luar jam kuliah. Itu Bu Rosida, terima kasih. Dari siapa? Saya dulu Bu atau Ibu Ya, dulu? Pak Imam dulu, nggak apa-apa. Oke, baik ya Bu. Terima kasih Bu Sriwati, dan juga ini juga mungkin pertanyaan untuk yang mengampu mata kuliah Pancasila dan lain-lain ya, MKU yang pada semester ini ada service learning yang metode pembelajaran yang berbasis service learning ya Ibu Bapak sekalian. Nah, tentu sangat dimungkinkan Bu untuk berkunjung ke masyarakat langsung di jam di mana Ibu memberikan kuliah begitu ya Bu. Nah, itu sangat dimungkinkan. Nah, ini nanti tinggal kita modifikasi di RPS ya Bu ya. Jadi dalam RPS mungkin kita modifikasi, kita berikan penjelasan bahwa ada pembelajaran lapangan begitu ya. Kemudian tentu dengan teknologi sekarang gitu ya, kita sudah berpengalaman pembelajaran daring beberapa kali. Tentu untuk materi-materi kan sudah kita pasang ya di LMS. Ibu juga sudah menyiapkan pendalaman berupa tugas gitu ya, mandiri yang anak-anak juga bisa kerjakan. Jadi dipastikan juga artinya materi pembelajaran tetap tersampaikan di LMS, namun juga Ibu bisa dapat hadir di tengah-tengah lingkungan bersama mahasiswa, mungkin 2 atau 3 kali ya Bu ya, hadir ke tengah masyarakat, misalnya pas waktu pertemuan pertama dengan masyarakat, misalnya ke ibu-ibu PKK, Posyandu, terus kemudian berikutnya misalnya pelaksanaan mungkin sekali, atau mungkin di akhir gitu ya, penutup gitu, ketika mahasiswa misalkan menyampaikan karya didampingi oleh Ibu. Mungkin bisa seperti itu Bu. Jadi tinggal dimodifikasi saja Bu di RPS-nya, dijelaskan di sana, nah, itu akan sangat luar biasa sekali Bu. Nah, kelihatan banget gitu ya proyeknya. Mungkin itu dari kami. Mungkin dari Bu Rosida bisa menambahkan Bu. Oh, ya. Ya. Saya sangat setuju kepada saran atau masukan dari Bu Sriwati bahwa harus melakukan survei lapangan sebelum mendesain proyek. Tadi sudah saya tekankan bahwa keberhasilan pembelajaran berbasis proyek dalam kegiatan Abdimas adalah mengidentifikasi masalah. Jadi mengidentifikasi masalah yang tepat dan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai itu merupakan indikator yang terpenting sehingga proyek bisa terwujud. Ya, jadi Bu Sri benar
pakai saja jam pembelajaran dan sesuai dengan saran Pak Imam dalam RPS atau dalam morning disebutkan saja bahwa pertemuan sekian para mahasiswa melakukan kegiatan, melakukan observasi dan wawancara untuk mengumpulkan masalah dan mengidentifikasi masalah. Begitu ya Bu Sriwati ya? Nah, untuk Bapak dan Ibu, jika akan melakukan integrasi pembelajaran berbasis proyek, juga bisa ya untuk kami setiap semester mengadakan KKN tematik mandiri setiap hari Rabu ya. Nanti kalau ada yang perlu mata kuliah apa mencari masalah, bisa ikut kegiatan kami per semester itu selalu ada kegiatan KKN tematik mandiri. Jadi misalnya kelas Bu Sri mengambil datanya, observasi dan wawancaranya bisa di semester ini di Desa Cipanjalu ya. Nah, info tentang desa semua sudah ada. Jadi ini bukan sebagai peserta KKN ya Bu Sriwati, tetapi untuk mencari data dan permasalahan untuk membuat proyek bisa pakai tempat kami ber-KKN. Karena sudah ada semua ya di situ tempat KKN kami, semua lintas ilmu apapun bisa mencari data di situ. Mungkin begitu ya Bu Sriwati ya. Baik, Apakah terima membantu? kasih banyak, Bu Rosida, sangat membantu. Terima kasih Pak Sama-sama. Imam. Baik, terima kasih Bu Sriwati untuk pertanyaannya. Ibu Bapak ada lagi yang ingin disampaikan atau ditanyakan ya di kolom chat. Ada apresiasi untuk Bu Rosida dan Bu Esa. Ya tentu kami juga mengapresiasi apa yang sudah dibagikan oleh Bu Rosida dan Bu Esa. Dan mungkin Bu satu lagi mungkin dari kami mungkin ya. Mungkin ya memang untuk integrasi pembelajaran berbasis kasus pembelajaran berbasis kasus dan proyek yang diintegrasikan dengan penelitian ya terlebih ya khususnya untuk mengejar IQ7 juga ternyata memang kita ini beberapa waktu yang lalu memang juga ketika mengisi borang gitu akreditasi kebingungan sendiri juga ketika mencari mata kuliah yang diintegrasikan dengan penelitian dan abdimas. Nah ini Ibu Bapak pentingnya kita pembelajaran yang berbasis integrasi dengan penelitian dan abdimas ini juga untuk memenuhi selain IQ7 tadi juga untuk memenuhi orang akreditasi di C6 ya Ibu Bapak sekalian. Jadi sudah saatnya kita melakukan ini semua sehingga apa yang kita kerjakan juga tercatat ya sebagai kinerja universitas. Ini dari Ibu Rosida dan Bu Esa ada penutup untuk sesi kita pada hari ini ya untuk menyemangati Ibu Bapak dosen untuk menjalankan pembelajaran yang terintegrasi dengan abdimas dan penelitian. Mungkin dari Bu Esa dulu Bu untuk satu ya statement ya untuk Ibu Bapak dosen. Masih di mute Bu? Ah ya. Kita punya tugas besar bersama ya untuk mencapai IQ7. Bersama pasti bisa. Jadi kalau seandainya semua melakukan hal yang sama berbasis proyek dengan apa yang tadi sudah dipaparkan sebelum-sebelumnya ya, yang disampaikan dari LPKA, pasti mungkin IQ7 itu akan terlampaui. Jadi kuncinya adalah mari kita bersama-sama melakukan untuk pencapaian yang tadi ya Pak Imam ya, IQ7 tadi ya, bersama pasti bisa ya. Siap, terima kasih Bu. Dari Bu Rosida Bu. Ya, Bapak dan Ibu jangan ragu-ragu ambil skema PKM berkelompok SDGs di LPPM karena bisa menjadi wahana untuk mengintegrasikan pembelajaran berbasis proyek. Kata kuncinya ya tadi pemanfaatan, pembuatan, penerapan, implementasi.
Itu judul-judul yang menunjukkan adanya proyek dan Proyek. pemecahan masalah. Ya. Terima kasih. Siap. Terima kasih Ibu-Ibu untuk pemaparannya yang luar biasa. Tidak lupa kami ingin memberi apresiasi pada Bu Esa dan Bu Rosida. Kita berikan aplaus yang meriah sekali lagi. Kita berikan reaction, ya aplaus pada Ibu Rosida dan Ibu Esa. Kami dari LPKA juga ingin memberikan penghargaan berupa sertifikat. Panitia, sudah ada sertifikatnya? Mohon ditampilkan. Ya. Sertifikat yang pertama pada siapa? Bu Priska, mangga. Kepada Bu Esa terlebih dahulu, Pak. Ya, Ya. baik. Ya, baik. Bu Esa, kami sampaikan sertifikat penghargaan untuk partisipasi Ibu sebagai narasumber dalam kegiatan forum diskusi kurikulum pada saat ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk dedikasinya sebagai narasumber pada saat ini. Oke, Pak Sama-sama, Irawan Pak sudah, Imam. ya, Pak Irawan sudah difoto, Pak Irawan? Ya, Sudah, Pak. oke, ya difoto. Oke, baik. Berikutnya, Bu Priska. Ya. Yang sertifikat kedua kepada Ibu Rosida. Silakan Pak Imam. Oke, baik. Terima kasih Bu Rosida untuk pemaparan materinya yang sangat luar biasa, menginspirasi kita semua untuk bersemangat ya melakukan Abdi Mas. Sertifikatnya kami serahkan. Pak Irawan diabadikan? Terima kasih, Pak. Sudah, Pak. Oke, sudah. Terima kasih Ibu Rosida. Kami kembalikan Sami. acara ini pada Bu Priska. Terima kasih sekali lagi Ibu Rosida dan Bu Aresa. Ya. Ya. Baik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Esa dan Bu Rosida telah berbagi ilmu pada hari ini tentang riset dan Abdi Mas. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Pak Imam sebagai moderator kita pada hari ini. Baik Bapak Ibu, karena kita sudah selesai dengan penyerahan sertifikat, kita akan lanjutkan ke sesi berfoto bersama. Untuk hari ini Bapak Ibu dapat menggunakan virtual background yang telah kami share pada kolom chat. Dari awal dan pertengahan acara tadi, saya kembali meminta bantuan Saudara Irawan untuk kita bisa foto bersama. Silakan kepada Irawan. Bapak Ibu semua bisa on kamera terlebih dahulu ya, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, selamat siang. Saya akan memandu foto bersama kita pada siang hari ini. Di sini ada 3 halaman ya Bapak Ibu. Ditunggu sebentar. Untuk halaman pertama 1, 2, 3. Ditunggu sebentar Bapak Ibu. Halaman kedua 1, 2, 3. Halaman berikutnya 1, 2, 3. Baik, foto bersama sudah selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, makasih Irawan. Baik Bapak Ibu, sebelum tiba di penghujung acara, seperti biasa saya akan sounding kembali untuk pengumuman yang telah di-share pada kolom chat. Oh maaf, ada PowerPoint-nya, Saudara Irawan bisa ditampilkan. Slide-nya untuk pengumuman, Irawan. Ya. Oke. Yang pertama, Bapak Ibu diharapkan dapat mengisi link presensi kehadiran dan evaluasi dengan scan barcode yang tertera di layar. Setelah ini nanti akan ditampilkan Bapak Ibu, atau bisa juga klik link presensi yang sudah kami kirimkan di kolom chat Zoom meeting ini. Nanti Irawan bisa mengirimkan kembali ya di kolom chat Zoom meeting untuk linknya. Lalu Bapak Ibu nanti mengisikan nama dan alamat email dengan benar untuk pengiriman sertifikat pada acara hari ini. Seperti biasa hanya 1 kali, karena itu mohon diperiksa kembali untuk ketepatannya.
Dan juga selain dari link atau QR code yang kami share pada Zoom kali ini, Bapak Ibu juga dapat masuk ke web LPKA, lpka.maranatha.edu untuk dapat mengakses QR code dan link presensi, serta link untuk mendownload sertifikat masing-masing. Lalu seperti biasa, waktu presensinya dimulai pukul 11 dan nanti akan berakhir pukul 2 siang pada hari yang sama. Setelah itu sistem presensi akan ditutup dan peserta yang belum mengisi tidak dapat mengisi presensi lagi. Jadi dimohon untuk dapat mengisikan pada waktu tersebut, Bapak Ibu. Sekali lagi, akan ada 2 link hari ini, link evaluasi dan link sertifikat. Kemudian rekaman pertemuan Zoom hari ini serta materi narasumber nanti dapat Bapak Ibu akses seperti biasa pada web LPKA. Dan juga tadi sudah ditampilkan oleh panitia pada kolom chat. Dan mengingatkan kembali untuk dapat berkomunikasi secara live untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya seputar 6 bidang di LPKA melalui virtual office. Setiap hari kami standby Bapak Ibu, dan juga Bapak Ibu bisa masuk melalui web LPKA untuk mengakses virtual office-nya. Dan yang terakhir, untuk pengumuman EJM RPS semester genap ini tahun 2022-2023, kami tunggu sampai dengan tanggal 20 Mei 2023. Bapak Ibu dapat mengakses pada link yang tertera pada layar, yaitu https://ejm.rps.gnp22-23. Ya, linknya belum ada, Irawan bisa di-share di kolom chat untuk link sertifikat dan link presensi. Nah, ini untuk QR code-nya Bapak Ibu. Bisa salah satu ya Bapak Ibu. Baik. Saya berikan waktu sebentar untuk Bapak Ibu dapat mengakses kedua link tersebut. SID-nya bisa ditampilkan di kolom chat, Irawan. Ya. Sudah ditampilkan Bapak Ibu untuk linknya, satu untuk link presensi evaluasi, dan yang satu untuk link download sertifikat. Nanti kalau ada Bapak Ibu yang ketinggalan, masih bisa di-download kembali ya dari web LPKA. Baik. Sebagai bagian akhir dari kegiatan kita pada siang hari ini, Bapak Ibu, kita akan menutup acara dalam doa yang saya akan pimpin dalam iman Kristiani. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak Tuhan, kami semua anak-anak-Mu sudah sampai ke penghujung acara untuk acara forum diskusi kurikulum bertema Abdimas dan Riset pada hari ini. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain dan akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing juga Tuhan. Tuhan yang tutup, lindungi, dan setia mendampingi kami sampai pada hari ini berakhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu Saudara sekalian dalam rangkaian kegiatan hari ini. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas, dan sampai berjumpa kembali. Terima kasih semua. Terima kasih LPKA, terima Terima kasih kasih Bu Esa, terima kasih Bu Rosida.